balik lagi di Penetrasi Buku Ake Podcast Entertainment dan Literasi. Kembali Kembali lagi bersama saya Gali Fajar dan Aan Papeda. Kali ini kita apa? akan banyak sekali pembahasan. Kita akan seru-seruan dengan pembahasan yang Tapi ngomong-ngomong kursi saya berbunyi seperti suara rakyat. ya udah perbaiki mas. Nah, episode-episode sebelumnya kita sudah wawancara orang, kemudian bahas beberapa buku, literasi, rekomendasi. Kali ini kita akan mencoba beda. Tapi kayaknya tetap sama jatuhnya. Iya kan, di depan kita harus kasih ekspektasi penonton, Iya, pendengar, oh, seperti iya. itu. Di depan kasih ekspektasi, begitu ekspektasi naik kita jatuh. Ya udah, masalah hasilnya apa ya terserah, seperti itu. Oke, jadi kita mau bahas apa nih kali ini nih, An? Karena dari Sabang sampai Merauke, sampai dari Talaut sampai Rote, aduh itu betul kata tidak? Iya, mungkin betul dicek. Iya, di pokoknya KBBI. Sabang sampai Merauke, Talaut itu Sampai Pulau Rote. Pulau Rote itu semua lagi mengadakan yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Mungkin sudah diterima dan sekarang mereka akan mulai kuliah. Artinya Mulai kuliah. akan memasuki ospek. Tapi yang beda adalah kan kita ospek dulu masih manual ya. Aduh, offline gitu. Konvensional, Konvensional. maksudnya ospek konvensional. Sekarang mereka entah diuntungkan atau dirugikan, mereka harus ospek di rumah. Gimana caranya ospek di rumah? Karena setahu saya ospek pasti bangun pagi. Kalau Ngalamin nggak? ngalamin, Ospek, iya pasti. harus bangun pagi. Itu budaya-budaya apa ya? Budaya-budaya patriarki. Enggak dong, kenapa patriarki? Oh semua ya, orang bangun pagi ya, bukan budaya berarti. Aduh. Ya, terus Nah itu tuh jadi nah yang saya takut. Tapi ini dulu, pengalamanmu dulu ospek gimana? Kan kita ospek sebelum pandemi nih. nah, pengalaman saya ospek dulu gini. Saya kan kuliah di Yogyakarta. Ya. Artinya sebagai perantau gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kenyataannya saya nggak mengikuti ospek karena gini, di ospek itu kan kadang kita ditakut-takuti kalau kamu Sama nggak- kakak tingkat. sama betul. kakak tingkat yang dulu Garang. menurut pandanganku garang galak gitu. Ditakuti kalau nggak ikut ospek itu nggak bakal lulus kuliah. Itu betul, jadi syarat wisuda kalau nggak Kan salah. ditakuti pada kenyataannya asal bayar pasti lulus. Aduh. Asal bayar dan mengikuti. Tidak, hukumannya tidak ketat dan tapi kalau di Karena kampus aku bilang gitu karena aku pun nggak ikut ospek tapi akhirnya bisa. parah, masih tidak aneh loh mahasiswa baru tidak ikut ospek. Tapi Mending tidak usah kuliah daripada tidak usah ikut Iya, iya. ospek. Ospek itu adalah pintu gerbang. Pin- Sealasan apapun kamu mau sakit haruslah. Saya di kampus saya, Iya. kita tahun ini tidak ikut ospek, wajib tahun depan. Tahun depan tidak bisa Iya. dimisal. iya sama gitu, Harus. tapi aku tetap nggak ikut. Iya aneh, aduh aneh. Tapi sebagai penggantinya aku jadi kayak panitia. Beda ospek dengan panitia beda lah. Berarti Iya. besok kau ikut ospek kampus saja. Pasti berarti ini kelulusanku nggak sah. Ya? Iyalah, tidak sawi, mending kuliah dari awal. Sumpah, mahasiswa tidak ikut ospek itu aneh. Iya sih. Tidak apa? Mungkin Tidak sah. Afdol. Afdol, betul. Tidak afdol, seperti itu aneh. diksi Afdol ya. Kalau saya pengalaman Nah, bangun kalau pagi gimana? pasti. Dulu kuliah di mana? Salah satu kampus terkenal di Yogyakarta, salah satu kampus terbaik di daerah Oh, Jembatan UGM. Janti. Oh, jalan. Dekat, cuma berapa menit dari Amikom. Amikom. Cuma berapa menit dari Amikom kok. UNY. Cuma Kampus terkenal kan? Iya, cuma beberapa menit aja dari UNY. Jadi Dekat di mana? lah. Bukan. Ada aksesnya dekat lah dalam kota seperti itu. Aksesnya ring road. Nah, jadi Apa kan belum menjawab? Oh, nggak boleh sebut nama kampusnya ya. Oh, enggak ya. Apa? Jangan Ada. malu gitu. Enggak. pokoknya aksesnya mudah. Kita mau kemana? Ke Parangtritis dekat, ke bandara dekat. Itu kemudian kampus ke atau Tugu. terminal, semua dekat. Akses karena keuntungannya akses. Jadi paling pagi, datang harus pagi. Datang harus pagi. Dan yaitu ini umum sih, orang tuh mahasiswa baru selalu takut dengan kakak tingkat, tidak tahu. Apa ya dalam itu budaya mindsetnya atau apa apa? ya dibilangnya, kayak kita tidak tahu itu istilahnya gila hormat atau kita harus cepat. Bukan gila hormat. Beda ya. Gila hormat itu dari pelakunya yang gila hormat pengen dihormati. Itu kayak mungkin secara nggak sadar kita udah ini Pak. Kayak yang lebih tua, yang lebih mengerti. yang Lebih ke hebat. post power syndrome gitu ya. Post power syndrome, iya. Ya ampun. Iya, itu kita tuh selalu takut, akhirnya lari-lari dengar mereka. Tugas ospek yang pernah disuruh bawa apa aja waktu tugas Kalau ospek. dulu walaupun aku nggak ikut tapi pengumuman itu kan selalu datang ya. Iya. Di grup Facebook dulu belum ada ini, WhatsApp belum terkenal, Aduh, belum ada. apalagi Telegram.
Oke, dulu suruh bawa makanan-makanan yang ada clue-cluenya gitu. Terus pakai outfit yang aneh. Warna-warna terus pasti suara apa itu bangsat? ada kucing lewat. Warna-warna terus ada pokoknya yang dibikin aneh itu. Kenapa ospek itu harus dibikin aneh itu juga heran. Kenapa? Mungkin biar ada tantangannya. Tapi kan kita masuk kuliah juga tantangan ya sebenarnya. Masuk kuliah juga tantangan, merantau tantangan. Nah, iya, apalagi yang dari luar kota tersebut. Teka-teki masih sempat ingat nggak? Misal nih coba kamu masih ingat. Kalau aku sih aku ingat, tapi nggak ini. Semuanya. Nggak cluenya nggak menarik. Disuruh beli barang atau jajanan kalau nggak salah. Itu yang harganya itu harus pas, misal 25.000 50 rupiah gitu. Betul. Belinya di minimarket. Kan kasihan misal kampus-kampusnya yang di desa yang nggak ada minimarket misal ya. Kan nggak ada yang harga segitu juga. Kalau di desa kan kadang nota beli kan nota bayar itu kan nggak ada gitu. Ya, yang penting transaksi selesai, tidak nipu, masalah selesai seperti itu. Ini saya punya beberapa list teka-teki yang sering kita dapati ospek sebelum pandemi nih ya. Jadi biasa kita tuh disuruh ini bisa jawab nggak? Air putih, apa tahu? Air putih. Tidak. Air putih air apa? Susu. Astaga. Putihnya putih susu. Nah itu tidak tahu itu manusia siapa yang ketemu teka-teki itu untuk menyusahkan maba. Padahal juga ada santan kemasan juga sekarang. Santan kara ya tahu. Yang kayak es moni gigit ujung tuh. Itu bang bisa jadi es ini sih. Air bening bensin. Bukan air putih. Siapa yang mau minum bensin di ospek? Gila. Aduh iya juga ya. Oli kopi. Betul. Gitu kan. Minuman kakak perempuan. Bentar. Minuman kakak perempuan. Air susu ibu? No. Air susu iba? No. Apa? Teh. Kenapa teh? Sunda. Aduh. Ya Allah. Ini teh. Teh. Ini teh susu dulu nih. Ini teh susu. Ya ampun. Oke terus lanjut. Nasi pocong. Aduh. Nasi balap. Pocong bisa balap dari mana? Kasihan kan sudah diikat loh. Terus balap lagi. Itu apa? Lontong. Oh iya yang kepikiran. Padahal sederhana ya, tapi bikin kesel juga. Nasi berlumpur. Nasi berlumpur, arem-arem. Nasi pecel. Emang lumpur? Pecel bumbunya kayaknya lebih ke lumpur. Nah, buah malam minggu? Buah malam minggu apa? Tidak tahu. Buah malam minggu apa? Buah tangan. Apel. Itu bukan buah malam minggu. Apa dong? Buah PNS itu apel pagi. Oh iya betul. Aparat juga kan tiap hari apel. Kemudian aduh lanjut. Buah ketakutan. Apa? Buah ketakutan, buah pir. Plesetan dari fear kayaknya. VR kan takut. Astaga. Buah pir. Padahal buah loncat aja pir kan. Pir to pir. Buah apa sih pir tuh? Ayo. Telur kotak. Telur kotak. Apa kastanya? Martabak. Hah? Kenapa kotak? Kan dipotong kotak semua. Oh iya. Ya kalau dipotong. Makanan pelaut. Ikan pari. Bayam. Popeye si pelaut. Ini makanan Popeye si pelawak. Sayur ngantuk. Kangkung. Karena sering makan dan mengantuk. Roti tukul apa? Roti sobek. Wih, sobek. Aduh, itu baca di mana referensinya aneh banget, random banget. Pemirsa TV banget sih itu. Coklat Rihanna. Umbrella. Rihanna apa sih? Coklat payung, betul. Bener kan? Terakhir. Kedelai injek kecap. Tempe. Emang tempe diinjek? Di beberapa daerah diinjek. Ternyata bukan demonstran aja. Aduh. Ya kan ada karena saking ininya semangatnya kadang diinjek. Tapi di tempatmu tuh ada ini nggak kasus perpeloncoan?
kasus perpeloncoan yang pada akhirnya naik ke publik jadi masalah gitu, atau entah, yang sekadar perpeloncoan biasa gitu. Biasa ada pasti. Ada perpeloncoan misal ya karena dihukum karena atribut nggak lengkap harusnya. Itu wajar menurut saya, tapi jangan berlebihan seperti kayak digantung di tiang bendera tuh. Ada beberapa. Tiang bendera mana tuh? Berhasil lagi jauh. Kalau makanya kayaknya itu ospek itu adalah tanda sebelum pandemi ya. Nanti coba kita bahas gimana ospek pandemi via Zoom itu gimana. Karena menurut saya ospek itu adalah sebuah pintu masuk, kayak kita tuh disuruh untuk tertib dengan aturan-aturan itu. Misal pakai ikat pinggang ya sudah pakai, potong rambut yang rapi, ikat rambut warna merah, gitu-gitu berarti kerapian. Tapi itu juga ini sih apa kontraproduktif juga nggak sih? Dengan maksudnya gini kan, kita di kampus juga bebas-bebas aja, nggak harus pakai ikat pinggang juga, kita berangkat aja. Tapi kan ospek tuh paling awal masa pengenalan. Iya sih, tapi pengenalan terhadap apa? Ya kerapian itu toh. Nggak rapi juga, mahasiswa juga nggak rapi lah. Kan itu 3S, senyum, sapa, salam, rapi. 3SR iya itu SR. Oh ada 3SR, SM3SR. Aduh. Tapi iya juga sih. Iya lah, mungkin di awal kan biar kita itu bisa pengenalan tempat aja. Kalau di luar negeri kayaknya soal pengenalan tempat gitu, kita kasih Google Map aja sudah. Oh mungkin buat nanti itu. Aduh, tapi soalnya kasihan tuh orang-orang yang dipeloncoin yang harus pakai tulisan besar. Nama kan biasa tulis kardus terus nama tulisan besar, nama sama cita-cita ya. Oh iya, nama cita-cita. Kalau dia masuk jurusan sastra, cita-cita pemain bola misalnya. Tidak apa-apa. Bisa Maradona masuk. Dulu penulis. Apa? Manusia. Kenapa manusia? Padahal dia tangan Tuhan loh. Iya, kan? Gol tangan Tuhan. The hand of God, warrior. Terus lanjut. Nah, kalau menurut saya perpeloncoan tuh jangan sampai, apalagi menimbulkan korban. Di beberapa kampus di Indonesia soalnya ada. Nah, yang beberapa kampus oknum. Tidak bisa dibilang oknum. Kalau dia mahasiswa saja sudah. Iyalah, oknum apa semua kalau ditutup-tutupi dengan oknum tidak ada manusia yang salah dong. Misalnya ada sebuah pegawai terus dia bikin salah, itu oknum. Apa oknumnya apa itu? Ya, setuju. Itu. Jangan bilang oknum, sudah mahasiswa saja tuh dia pelakunya. Itu harus diusut tuh kalau memang ada perpeloncoan yang berlebihan. Kalau dulu ada sih emang aku dengar dari kampus mana gitu ya, pemaksaan gitu, misal nggak mau makan ini, nggak mau minum ini. Kemarin viral juga. Soalnya apa, dia puasa soalnya. Oh iya, ospek pas bulan puasa ya. Saya juga akan tolak. Saya bilang, saya akan makan kalau azan maghrib sih, mungkin seperti itu. Soalnya juga pernah waktu itu lagi rame viral, anak-anak pramuka disuruh makan di tanah, makanannya taruh di tanah. Padahal itu nggak ada di buku saku pramuka ya? Tidak ada lah. Lord Baden Powell menangis. Iya, Pune dia di atas sana menangis lihat anak-anak pramuka zaman sekarang. Terus alasannya itu cinta tanah air. Masa dengan cinta tanah air harus makan makanan yang sudah ada di tanah? Maksudnya gimana? Piring bos, piring tuh kan ada teknologi PIP, RIRI, NG. Mungkin ini alasannya adalah kebersamaan gitu. Daun pisang masih bisa kebersamaan, bancaan kalau di sini bilangnya. Oh itu literally di tanah. Iyo, makanan ditaruh di tanah, bayangkan. Kalau masih bagus tanah biasa, kalau itu waktu itu tanah sengketa gimana? Iya, lagi makan ada yang tiba-tiba bulldozer datang. Ikut makan ternyata sebagai sendok. Aduh itu bahaya sekali perpeloncoan. Semoga teman-teman kalian yang maba online atau yang merasakan maba semoga tidak dapat perpeloncoan, karena kalau kalian ospek online perpeloncoannya gimana? Paling dipelonco sama provider. Kamu kok unmute, kok tidak di mute, suaramu ribut, itu kedengaran ibumu cuci pakaian di belakang. Perpeloncoannya gimana kalau online kan? Kalau dihukum tuh masa dilarang, jangan buka Zoom 3 hari ya. Enggak gitu sih, mungkin lebih ke hukumannya bentukan hukumnya adalah dipasang CCTV di kamar mandi. Mungkin siapa yang mau effort datang ke rumah tersebut pikul tak. Ya berarti ada CCTV. Keuntungannya
Mungkin salah satu keuntungan teman-teman yang mabanya ospek online itu tidak ada perpeloncoan fisik gitu ya. Fisik, apalagi fisik. Tapi mungkin bisa ke mental, dibully. Aduh iya bahaya. Nggak boleh bullying. Dituduh macam-macam, jangan sampai kejadian kayak gitu sih. Iya, kalian tiba-tiba dituduh PKI gitu kan gak ya. Kalau minimal ada yang dituduh Dajjal kan. Dajjal masih bisa excuse, tidak mungkin. Dajjal masih datang ke dunia masih lama, tidak mungkin saya gitu. Masih bisa excuse. Iya, masih bisa excuse. Dituduh PKI ya. Aduh, jangan. Saya mending dituduh maling juga jangan. Dituduh maling juga. Habis dituduh herbivora aja sudah tidak apa-apa. Dituduh herbivora. Iya, mending itulah herbivora. Hei, kamu herbivora kan? Iya pak, betulan. Ketimun salad saya. Aduh. Sama ini biasanya ospek offline ya, ospek konvensional ya. Iya. Itu akhir hari terakhir ospek tuh bikin yang namanya baris berbaris bentuk tulisan I love NKRI. Apa ya namanya? Kemudian istilahnya apa ya? Campaign lah. Apa sih? Tulisan baris berbaris flash mob. Iya, flash mob, betul itu. Sekarang di Shopee juga lagi ada. Flash sale bangsat. Beda lagi. Shopee lagi disebut-sebut. Terima kasih Shopee. Shopee bikin yang kayak bigo-bigo itu masih bukan beda lagi. Beda ya. Iya, itu beda lah, ada Shopee Live, nanti ada Shopee tidak live juga gitu. Yang tadi itu flash mob. Kalau offline enak, di lapangan ngatur gitu kan, bentuk burung Garuda, I love NKRI, I love NKCTHI, NKCTHI gitu. Masih bisa masuk. Gitu-gitu kan ya. Nah, online di Zoom gimana? Iya. Apa harus sewa drone gitu kan? Drone disewa pas sebelum pandemi, maksudnya yang offline. Kalau online masa mesti? Enggak, ya itu di laptopnya ditaruh ke drone gitu, di satu-satu di ini ke atas. Kasihan kan mahasiswa tersebar jauh. Saya curiganya tuh ini, aktifin kamera semua, terus ada satu orang yang screenshot. Screenshot apa ya? Control alt print screenshot gitu. Tapi ada yang tidak siap gitu, jadi mengubah formasi gitu. Itu nggak usah ganti formasi, tinggal di ini aja, crop sama tempel aja. Minta Photoscape aja bisa, Photoscape. Corel Draw juga. Picasso. Picasso ada aplikasi itu paling tenar sebelum Photoscape juga tuh. Di Android juga banyak aplikasi gitu. Serba-serbi maba ospek sama ini nih. Kita mau bukan kasih rekomendasi, semacam pembahasan tentang cara pilih kos. Cara memilih kos untuk maba-maba baru. Kan pasti kalian ngekos. Kamu juga dulu ngekos kan? Ngekos dong, merantau. Harapannya apa? Kalau nggak ngekos, tidur di emperan, tua di jalanan saya. Nah, jadi kita akan bahas beberapa tips. Yang paling utama sih menurut saya sih jarak. Pertimbangan jarak dari kampus ke kos. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh tuh yang kayak kuliah kalian di Jogja, kalian ngekos di Banten itu. Itu bukan. Itu bukan konsep merantau ini. Padahal dia asli masa nggak boleh? Madura. Nggak boleh orang kuliah Jogja ngekos di Banten, masa nggak boleh? Boleh, kan boleh. Capek saja. Masa tiap hari harus pesen tiket, harus buka loket.id. Sama menurutmu dekat ideal nggak? Dekat dalam artian ya yang cuma bisa jalan kaki gitu, atau harus jauh-jauh jadi tengah-tengah? Masalah juga tuh. Kadang yang pas SMA-nya itu naik motor gitu ya, gitu merantau kan ada yang nggak bisa bawa motor, maksudnya nggak boleh sama orang tua bawa motor karena dipakai sama orang tuanya gitu atau apa gitu. Terus sok-sokan prihatin kadang itu. Aku jalan kaki kayaknya bisa gitu, nggak terlalu jauh kok, seminggu memang tidak terlalu jauh, sebulan kekar dah. Tapi kan kamu kuliah 4 tahun. 4 tahun, paling minimal sepeda gitu ya. Jarak 1 sampai 5 kilo ini 5 kilo terlalu jauh. 5 kilo jauhan. 5 kilo 1 kilo pun hitungannya jauh ya. Ya cari dekat-dekat kampus. Cari dekat kampus atau kalau enggak
nyari apa ya? Nyari base camp. Kadang kan ada mahasiswa yang memanfaatkan base camp karena dekat dengan anak PKM. Tidak enak. Iya sih, nggak bisa. Mending tidak ada privasinya. Mending soalnya kalau keluarga datang. Iya. Ya masa harus ke kampus, ke ruang sekre basket, tiba-tiba ada orang tuanya datang ke sekre, tiba-tiba ada mamanya masak tumis kangkung. Tiba dribble bola Spalding. Jangan, privasi itu harus penting. Iya. Karena beberapa teman saya yang ngekos 2 orang dengan temannya akhirnya akan pecah gitu. Kayak apa ya? Entah mereka pisah atau mereka akhirnya berkelahi atau apa, karena memang tidak ada ruang privasi. Nggak ada ruang privasi, dan notabene semakin dekat itu juga memperlebar konflik. Maksudnya mempertajam kesempatan untuk berkonflik ya. Iya, makanya betul. Oh iya, semakin dekat semakin memperlebar konflik. Oh, pantasan sepatu walaupun dekat juga ada jaraknya. Apa bangsat? Sepatu kan kalau dekat tidak konflik, bisa dipakai jalan toh. Iya, maksudnya gitu ta. Pocong. Terlalu dekat. Melangkah kan emang harus pisah. Konsep melangkah harus pisah. Kalau dekat terus itu pocong, bro. Aduh, pocong pakai Nike. Fans old school. Kalau pengen seimbang pakai New Balance. Untuk jarak idealnya bisa jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Saya sangat saranin pocong itu pakai power balance nggak ya, yang gelang-gelang keseimbangan untuk seimbang. Tidak sih, pocong tipikal tidak kuntilanak terbang terus terbangnya. Tadi apaan, sorry? Jarak. Kemudian harga apa? Itu penting. Harga apa nih? Outfit. Harga kos tentunya. Harga outfit. Kalau di zamanku dulu di tahun 2011 itu kos murah itu 200.000 kos murah. Ini Jogja ya teman-teman, ini di Jogja ya. 200.000 bisa dapat. Saya masih dapat 3,5 itu sudah mewah sekali. Ada yang sebulan 80.000, tapi iya beneran ada. Tapi kegiatan paginya beda. Kalau kita berangkat kampus manasin motor, yang sebelah nyiapin goreng keripik jualan, ada yang kuli gitu, jadi campur kosnya. Campur ya, ngerti. Harga tentukan, konsultasikan ke orang tua kalian, karena orang tua kalian adalah satu-satunya bisa dibilang penyandang dana seperti itu. Jadi tanyakan, Pak, saya dapat range dekat kampus segini, bisa nggak segini per bulan? Emang range ya, Bas? Iyalah, sewa kan gitu. Sewa ya gitu. Bukan range jarak. Harganya range Rover itu. Kalau rent itu tahu rent nyewa. Harga. Pastikan orang tua kalian setuju, kalian juga klop, entah jarak, harga, ya sudah, ambil aja seperti intinya itu. Pastikan terbuka sama orang tua tentang harga gitu. Itu pasti, jangan kalian menjadi anak-anak yang munafik dan durhaka. Aduh. Saya sudah dapat kos gitu. Berapa? 6 juta. Aduh. Sebulan lagi. 6 juta sebulan itu fasilitasnya gimana? Dibangunin ini dosen langsung depan pintu. Berangkat bareng dosen. Aduh, tugasnya dikerjain ibu kos. Sebelah kumon. Jadi itu jarak sama harga. Yang kedua, yang ketiga, ini paling utama sekali, fasilitas kosnya ya. Itu tadi ya termasuk fasilitas. Paling enggak itu bedanya dulu, yang banyak membedakan harga itu adalah kamar mandi, bro. Kalau kamar mandi dalam dan kamar mandi luar itu range selisih harganya cukup ini. Jauh. Betul, cukup jauh. Tapi contohnya ya kenapa? Ya tergantung dalamnya, seberapa sih kamar mandi dalam baknya. Maksudnya kedalaman baknya lebih dalam lebih mahal. Iya kan, misal dalam baknya 1 senti, itu bukan mandi, nyeduh gitu. Minum 1 senti. Nah, jadi fasilitas. Kalian nyamannya kamar mandi luar kan biasa harga murah ya, fasilitas gimana, ada harga ada rupa. Tapi itu mempermasalahkan nggak kamar mandi dalam, kamar mandi luar? Saya tidak terlalu masalah karena tidak tahu ya, saya juga cowok, saya juga gitu. Yang penting adalah kamar mandinya bersih itu ya, kita saling mengerti gitu. Dan yang penting walau kamar mandi dalam atau luar, yang penting kamar kasur di dalam. Iya, itu paling penting. Jangan kamar mandi luar kalian juga tidur di luar. Maksudnya ya kalian bayar. Itu bukan ngekos.
Jatuhnya ke WC umum tuh. WC umum. Itu sih ya saudara-saudara, kalau kamar mandi luar doang terus Anda kira kos itu bukan kos, itu rest area ya, coba dipikirkan baik-baik. Tol Cipali. Jagorawi sih. Aduh, Naragong. Tahu kan Naragong? Nagrek. Ada Nagrek, ada Naragong juga. Ada, tahu banget bangsa. Terus fasilitas itu fasilitas utama paling sekali fasilitas. Lampu itu. Lampu kalau kos ada yang pertimbangan lampu. Kalau pilih kos itu lampunya terang. Oh iya, kalian nyamannya yang mana? Yang apa? Buram-buram apa? Remang-remang. Buram-buram melayar. Yang remang-remang atau yang putih? Tapi saya lebih prefer yang putih sih, karena mata pakai belajar kerja tugas tuh enak. Kasihan teman-teman, kalian datang ke maba situ kampus tidak pakai kacamata, kalian 3 bulan situ minus. Atau kalau yang remang-remang yang kamu misal lagi baca buku apa yang masuk kemarahan tidak terbaca, Bos. Iya sih, betul. Langsung buta aksara. Waduh. Fasilitas tuh paling penting. Tapi fasilitas mewah di kosmu apa atau kosongan? Sepanjang aku ngekos itu fasilitas mewah apa ya? Garasi. Garasi mobil, coy. Aduh Tuhan. Walaupun nggak punya mobil. Garasi mobil bagi kos-kos yang naik motor semua itu satu nilai lebih, bro. Privilege. Aman gitu. Soalnya gini, kalau Anda ngekos masukin motor ke kamar itu malam-malam bau bensin. Siapa juga kalian kalau masih sampai sekarang masih, kecuali kalian mudik masuk akal. Itu motor gas masuk beracun, bro. Anda tidur buat hari esok malah jadinya tidur buat hari kamar ini dan selamanya. Kamar 3x3, Pak. Masuk motor yang kau tahu, yang mesin bocor, jadi oli ikut tumpah, bensin ikut tumpah. Aduh. Selain servis juga harus butuh garasi. Apalagi kalau malam motor Anda itu sekelas Bison atau besar sekali. Atau yang bawa Tosa. Udah 3. Siapa yang bawa Tosa ke kos-kosan 3x3? Tosa aja 2x3 ukurannya. 1 meter kok mau tidur berdiri gimana? Kan part-time jualan galon kan. Gak apa anjing, ketawa lucu banget. Tosa. Terus temannya tidak mau kalah, dari sebelah bawa tapi VR. Ada atapnya lagi. Aduh. VR. Kalau memang kosongan jangan bawa yang aneh-aneh ke kos. Ya kasur cukup, kasur juga tidak usah yang spring bed gitu-gitu, kasur yang biasa, kasur bola Barcelona, MU gitu. Itu cukup. Coba paling mewah kasur Palembang. Belinya di Jawa. Aduh, tahu yang warna biru pasti. Aduh. Ya kalaupun naik Tosa ya, kalau bagi-bagi nggak usah berangkat bareng-bareng. Ngangkut temennya. Pakai helm. Iya, harus sekarang yang duduk di bak terbuka tuh harus pakai helm. Aduh. Oke. Nah, selain intinya itu jarak, harga, fasilitas. Kalau memang kosongan ya sudah, bawa barang-barang yang memang ideal. Kasur itu. Bawa yang ideal, yang cukup lah untuk kalian. Meja laptop, meja belajar, kasur, dispenser, Magicom. Karena beberapa kos mereka kasih biaya tambahan. Kalau misalnya dispenser tambah 10.000. Iya. Aduh, ada yang dispenser sama rescue kan bukan 20, tapi ibu ibu kasih 15 aja, yang penting masak. Tapi yang isi ulangnya 3.000. Aduh, minum sebulan operasi kerongkongan. Enggak juga, cuy, itu aman sebenarnya. Cuma tinggal daya tahan tubuh. Jadi kalau minum itu ya pastikan seminggu sekali konsumsi imbus. Itu juga dispenser juga ini permasalahan juga. Listrik mati atau? Enggak, aku kalau dispenser lebih milih yang
nuang aja ngambil galon terus daripada yang pakai dispen. Karena kalau sendirian di kos tuh sering bikin kaget. Bunyi sendiri kan, bluk gitu. Oh iya, padahal tidak bikin kaget. Apa ya? Yang masuk akal sih. Siapa tahu teman kalian sebelah yang ngambil. Emang ada yang kayak gitu. Iya sih. Dia gitu, misal di kamar gitu kan. Halo, ngapain? Minta air dong, airku habis. Kita kan nggak tahu gitu ya. Bawa galon juga. Dikira isi ulang. Aduh, isi ulang berarti itu. Kok lama? Bluk. Lama. Disalin airnya ke galonnya dia. Makasih ya. Diangkat. Masih bagus diangkat. Dia masih minta tolong dong angkat ke sebelah. Ya itu lain kali kalau beli galon langsung minum di tempat saja. Oke. Itu barang-barang yang penting aja bawa ke kosan. Kemudian tentukan itu kos putra, putri atau campur. Oh, kan kos campur banyak sekali. Kos campur ada banyak. Banyak. Nah itu kalian idealnya atau kalian sukanya yang mana? Kalau memang kalian cowok ya sudah kos cowok. Ya itu kalau kalian mau melatih open minded ya ke kampus campur gitu. Maksudnya maksudnya kita terbuka kalau ada cewek gitu kan, atau cowok yang telanjang dada terus ada sange misalnya. Terus tandan. Kos campur karena ini ya godaannya. Oh ya, luas ya. Campur dalam artian ini juga tidak hanya manusia loh, bisa ada yang sapi ngekos di dalam. Ada yang taruh kuda, titip kuda. Ada orang titip kuda. Ikut Grand Prix. Kenapa ada kuda Grand Prix? Iyalah. Kuda Grand. Disentul tuh arenanya kalau tidak salah. Oh jadi kos campur sama hewan. Kuda balap, sapi kurban kadang. Aduh. Konsep campurnya benar-benar campur. Campur. Arwana. Aduh. Campur arwana. Aduh, kursi bunyi terus ini. Itu juga nanti di kos tuh, itu ngekos tuh. Oh iya, pilih ranjang yang tidak berbunyi. Ya itu bagus juga. Soalnya kan biasa mahasiswa pulang kuliah kan capek langsung banting badan, buang badan di kasur. Itu kan enak sekali. Takutnya kalau kalian pilih yang rapuh, misal dari bambu rapuh, bambu kuning gitu, kalian lempar badan, tembus ke kerak bumi. Patah dong. Nah, jadi tentukan kalian idealnya atau minta izin ke orang tua. Karena apa? Orang tua tuh bukan jembatan, gerbang apa-apa. Restu betul. Restu paling penting. Bu, saya mau ngekos di kos campur. Nah, lihat reaksi dia. Loh, kamu kan belum lulus SMA deh gitu. Tanggapannya begitu. Jangan, kalau memang belum siap kos campur jangan. Ya sudah, cari yang sesuai passion kalian. Passion ya. Kan kelamin, Bro. Kenapa passion jadinya, Bro? Kalian bisa cowok ya kos cowok, kalian cewek ya kos cewek. Itu paling penting tuh. Kemudian nih akses kemana-mana dalam artian sini akses dan lingkungan ya. Akses entah ke toko buku, tukang fotokopi, warung makan, laundry, itu kalian harus perhitungkan. Makanan ringan itu yang kiloan. Betul, yang kiloan itu. Yang 3 kali makan tuh kayak kerongkongan serak sekali gitu. Ada yang isinya dimakan udara lama-lama. Jadi itu kalian harus tahu akses dalam artian tempat-tempat umum, misal kayak apotik, posyandu. Lah, kan kenapa anak kos merantau pertama kali mikirin di mana kan letak posyandu gitu loh. Strateginya apa nih? Ya udah puskesmas. Tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang mudah dijangkau. Bahkan saya tuh ngekos dekat sekali dengan laundry toh. Saking dekatnya. Enggak ya? Tidak. Jadi yang saya suka dari laundry itu adalah iklannya. Kenapa dia tetap laku dan ramai? Tahu iklannya di depan dia apa? Kalian mahasiswa datang di sini tugasnya belajar. Mencuci itu tugasnya kami. Itu terbaik. Iya, itu copywriting itu sempat dapat Nobel apa kalau nggak salah, punya penghargaan. Copywriting itu copywriting terbaiknya dapat Nobel. Terbaik. Nih sama warung dekat saya punya kos. Soalnya kalau kebalik aneh juga. Mahasiswa yang nyuci tugas laundrynya kuliah. Datang ke kampus bawa deterjen. Bagus. Jadi selain laundry ada warung, tempat makan itu terbaik iklannya gini.
tugas kalian di sini datang belajar. Kalau masak kami. Sudah itu aja. Kalau masak kami, titik, tanda seru. Ih, ramenya minta ampun. Jadi mahasiswa kesana bawa bahan mentah. Mereka yang masak. Oh, masak ya. Oh iya sih. Oh, bener juga. Dia terima masak doang kan. Kalau masak kami, sudah itu, tidak ada embel-embel lain. Tidak dijual lagi gitu. Itu akses paling penting. Akses terdekat Cosmo apa yang paling besar atau yang suka? Yang paling suka itu paling dekat perempatan. Apa? Itu ini fasilitas. Fasilitas menurutku ini ada kos yang nggak bisa jadi acuan misal. Oh, ancer. Oh, kan kasihan. Pasti. Itu butuh kita loh. Kosmu di mana? Deket toko ini kan enak, itu jelas enak. Selesai. Misal kosmu nggak ada ancer-ancer, kosmu di mana? Di mana ya? Dia ngasih bujur barat, bujur timur biasa. 20 derajat bujur timur. Datang helikopter. Tembakan misil. Waduh, beda dong. Kenapa tembak misil? Iya sih itu. Ancer-ancer itu butuh. Itu penting, entah pertigaan atau warung, nama warung tuh enak. Di mana nih kosmu? Sini. Oh ya udah, masalah selesai. Nah, kasihan tidak ada ancer-ancer. Di mana kosmu? Ya udah, tunggu, saya yang ke situ aja daripada kamu yang cari kos. Kos mungkin yang kuliah di CIA atau FBI kosnya nggak ada ancer-ancer, memang harus rahasia. Intel betul. Aduh, kosnya di bawah tanah. Tidak ketahuan. Itu akses penting tuh. Aduh. Kita niatnya mau ini bahas tentang buku tapi masih jauh banget ya. Tidak. Oh, bentar lagi habis ini UKM. Kita coba bahas dikit tentang UKM sama rekomendasi buku. Oh, UKM itu menarik sih, Cok. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi UKM adalah usaha, bukan. Unit ke usaha. Unit kegiatan mahasiswa itu yang ini apa kegiatan. Kalau passion. Oh ya. UKM. Itu jurnalistik. Udah siap belum nih? Sudah dong. Udah nyiapin materi dong. Iya, jadi tidak hanya UKM, ada juga namanya HMJ. Apa itu? Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan Mahasiswa. Nah, saya di kampus dulu ikut itu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Informatika seperti itu. Nah, UKM-nya saya sempat ikut Mapala sama satu lagi UKM Informatika lah, pokoknya berkaitan dengan jurusan saya seperti itu. Kalau aku dulu ambilnya sastra dan teater. Itu karena dua atau satu hal yang sama? Satu hal yang sama, karena jurusanku sastra gitu terus. Bahasa Indonesia. Pengen satu ini aja kegiatannya biar nyambung gitu. Oh iya, masuk akal. Tapi menurutmu ideal nggak seorang mahasiswa itu pilih lebih dari 2 atau lebih dari 1 UKM dalam karir berpolitiknya dia? Karir mahasiswanya dia. Pilih apa? Ambil UKM 2 atau 3. Menurutmu ideal? Atau kamu punya teman yang banyak UKM-nya? Ada teman, tapi gini, biasanya mereka yang memilih 2 gitu, 1 atau 2, pokoknya 2 atau lebih itu beda jenjang, beda tingkatan. Ada yang di kampus, ada yang universitas gitu. Di kampus dia misal ambil karawitan, di universitas dia ngambil komputer. Oh iya kan, ada UKM komputer sih. Oh iya, pencak silat, olahraga gitu, taekwondo. Nah itu kalau menurut saya, untuk teman-teman sendiri, maba-maba kalian kalau pilih UKM, balik lagi ke passion kalian. Kalau memang kalian suka tulis menulis, apapun jurusan kalian, entah psikologi, entah jurusan ilmu hukum, suka tulis menulis, kalau di kampus ada pers ya, ada pers mahasiswa, ya udah ambil aja. Apa toh itu kan nanti ada seleksi, kemudian kalian nyaman di situ atau tidak. Kalau cocok ya pertahankan, kalau tidak ya sudah, menurut kalian gimana. Sama kalau mungkin yang suka olahraga tuh, kan banyak tuh ekskul olahraga. Coba ini deh, perhatikan benar-benar itu passion kamu atau bukan gitu. Iya itu. Kadang asal milih, yang penting ikut teman. Karena UKM tuh di kampus saya, UKM tuh wajib. Itu syarat kelulusan, kalian harus ada sertifikat UKM gitu-gitu. Aku enggak sih. Wajib itu. Kalau kalian suka olahraga, pilih basket, kan basket umum, taekwondo, silat, lempar peluru. Kemudian ada UKM lempar peluru. Bukan tolak peluru ya, lempar deh. Oh iya, beda. Dia melempar peluru, bro. Itu makanya ditolak sama peluru. Itu 2 UKM yang berhubungan. Karate, catur, ada teman saya ikut UKM catur. UKM pramuka kan ada. Oh iya, ngerti, ada kok. Selam.
Selam ada diving. UKM selam ya, diving di lapangan rumput. Beda dong pengertiannya. Neymar kalau itu guys. Aduh. Iya, diving macam-macam sih. Mapala tuh seru tuh kalau kalian pengen belajar tentang alam, itu Mapala seru. Tapi balik lagi, kalian coba, kalau memang bukan passion ya mau gimana, ya udah mundur gak apa-apa. Itu bukan hal yang harus. Jangan dipaksakan gitu ya. Takutnya kalau dipaksakan kalian tidak semangat kuliah, akan malah membebani dan kuliah kalian akan terbengkalai seperti itu. Juga ini kalau menurutku UKM itu juga sesuaikan sama kamu. Kalau passion kan diusahakan budget gitu. Karena ada UKM yang menurutku itu emang mau tidak mau menuntut kamu harus budget banyak, pakai safety suite atau perlengkapan yang cocok gitu. Betul. Jadi selain UKM tidak ada yang salah. Kalian mau ikut UKM aku sih di dalam kampus. Dulu kenapa nggak pengen nyari UKM drag race? Tidak ada sih, saya juga padahal pengen ada. Iya kan, karena drag race itu menurutku passion dan teknik itu pengetahuan otomotifnya. Seandainya kalau ada UKM misal F1 gitu juga kayaknya bagus sih, pengen sih sama. Kayak panjat tebing masuknya Mapala ya. Kalau kalian panjat tebing masuknya Mapala. Kalau F1 itu sih jalannya yang susah. Mau di mana? Kan sampai dari Jalan Wonosari sama Kids Fun juga itu. Di Kids Fun ada itu F1 kok. Tapi untuk anak kecil itu. Nah, lanjut yuk. UKM sudah. Nah, selanjutnya nih kita mau kasih rekomendasi teman-teman nih untuk beberapa jurusan starter pack buku-buku nih. Tapi dalam umum tuh kan, kalau dulu kamu maba baca buku apa ya? Based on jurusanmu atau apa? Kalau aku based on jurusanku sih, tapi pada akhirnya memacu untuk membaca itu termasuk dalam passionku, terus memacu untuk membaca hal yang lain gitu. Aku jelas buku-buku teori sastra gitu, kayak psikologi sastra, Rob gitu misal, atau siapa lagi, Rahmat Joko Pradopo gitu. Tentang pendekatan penelitian sastra, metodologi penelitian sastra dan segala macamnya. Terus terlepas dari itu kan kita harus punya objek. Jadi objek ini ya, objek penelitiannya ya paling aku baca sastra yang fiksi gitu, Perancis gitu. Prosa. Aku enggak sastra asing. Tapi ya baca beberapa asing, tapi juga baca sastra Norwegia gitu ada. Norwegia ada. Tapi tidak membaca dengan teliti dan menelitinya gitu. Oke. Nah, di sini tuh saya punya beberapa rekomendasi buku untuk teman-teman maba Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, iya betulan ada. Fakultas Hukum ya. Ya, Fakultas Hukum. Itu ambil dari mana Bang? Materinya ada. Jadi untuk teman-teman yang maba Fakultas Hukum tuh, ini bisa dipercaya nggak sih An? Betul, sumpah ini betulan. Baca buku-buku yang bersifat pengenalan hukum. Contoh kayak Mengenal Hukum oleh Sudikno Mertokusumo. Karena buku itu ringan ya, sumpah. Buku itu ringan, bisa dibaca oleh anak SMA sekalipun. Kemudian baca buku-buku tentang pengantar ilmu hukum. Salah satunya bisa coba Pengantar Ilmu Hukum oleh Profesor Peter Mahmud. Bagus juga, reviewnya bagus. Kemudian kalian bisa baca Pengantar Ilmu Hukum oleh Van Apeldoorn. Kemudian selain itu kalian juga bisa baca tentang teori-teori hukum. Pengantar Ilmu Hukum oleh Algra tuh, itu juga rekomendasi. Kalau saya kan dulu teknik informatika tuh. Iya, nyambung sih, gimana? Saya baca ini untuk teman-teman teknik informatika, karena kita kan selalu berkaitan dengan algoritma. Jadi dalam berprograman tuh kan algoritmanya. Jadi kita baca buku-buku tentang pengenalan algoritma, pengenalan ilmu komputer. Itu umum tuh, tentang binary 0001, bahasa mesin, basic. Bahasa mesin. Iya, itu no binary namanya, 0001, 0101. Itu namanya bahasa mesin. Kemudian saya juga punya rekomendasi buku. Kalau ini apa tuh? Kalau itu kamu bacain apa? Rekomendasi buku umum secara umum. Kalau bacaan yang secara umum man? Iya, beberapa tidak tahu. Maksudnya umum dalam arti kita nggak memandang jurusan, tapi kalau passion kamu membaca dan kamu pembaca pemula saat maba gitu, itu apa? Itu karena menurutku ini itu bisa jadi apa ya? Kan seorang mahasiswa bukan terlalu kayak mahasiswa itu kayak biasanya mahasiswa kan punya nilai-nilai yang ideal dalam dirinya, yang pengen sebagai prinsip dia gitu, atau ya sekedar hobi membaca gitu apa?
Paling sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini, maba-maba tuh masih baca buku tentang salah satunya buku Tan Malaka. Madilog itu pasti Madilog, apapun jurusan kalian, Madilog Tan Malaka tuh bisa jadi gerbang. Gerbang buat baca yang lebih kompleks lagi gitu ya. Kemudian Pramudia Anantatur Bumi Manusia. Kalau itu lebih ke fiksi ya. Kalau yang Suhogi mungkin ya. Suhogi bisa. Catatan seorang demonstran. Karena dulu teman-temanku itu ya nggak mengenal jurusan juga, mereka pada baca itu. Karena lagi naiknya juga film Nicholas Saputra itu gitu loh. Kemudian Negeri Lima Menara. Habib apa? Iya pokoknya Negeri Lima Menara itu salah satu buku bisa dibilang ya banyak maba-maba baca, karena itu isinya bisa bikin kita semangat gitu, karena itu kan impian-impian dia yang akhirnya bisa lihat 5 menara tersebut di macam-macam negara seperti itu. Iya kak, aku belum ini. Iya ada. Kalau mungkin teman-teman sastra gitu ya, sastra atau komunikasi, atau teman-teman yang biasanya menulis sastra atau perform baca puisi dan segala macam, buat kepentingan perform bisa beli buku puisi gitu ya, misal nyanyian Akar Rumput, Wiji Tukul, terus Sapardi Djoko Damono, terus Joko Pinurbo. Mungkin yang ini ya, itu kayak kalau aku kan jurusan sastra dan terlibat di komunitas sastra gitu ya. Buku-buku puisi itu jadi penting untuk melatih mentalku di panggung sebagai performer. Karena ini ya, membaca puisi di kamar terus menuangkan teks itu ke dalam bacaan, dalam suara gitu, dalam ujaran, terus menampilkannya sebagai seorang performer itu kayaknya nikmat gitu. Tanpa sepengetahuan pendengar dan tanpa sepengetahuan Mas Gali juga, kita akan tampilkan Mas Gali membaca puisi. Kenapa saya membaca puisi? Kan suka baca puisi. Sama ini teman-teman, Murakami judulnya, Norwegian Wood. Itu Haruki bagus Murakami. juga. Iya. Tiba-tiba ke situ kan? Iya, kan itu rekomendasi buku umum kayak gitu. Kalian bisa, karena itu cocok untuk kalian-kalian yang selalu merasa kasihan pada diri sendiri. Jangan. Nah, di buku ini tuh dibahas tentang itu. Jangan merasa kasihan. Iya, jangan merasa kasihan. Tuh kalian bisa lebih dari itu, seperti itu. Atau sesederhana teman-teman ini sih, di beberapa postingan buku akik atau apa gitu, ada paket-paket buku yang kayak udah memetakan bacaan apa nih yang sejenis gitu. Iya, karena jadi memang yang saya suka juga dari belanja di buku akik gitu toh. Jadi kita beli 2 itu di free-kan 1 sama mingkenya. Emang iya? Iya, senang sekali. Saya tuh kayak ya sudah 2 buku nih saya pesan, nah 1 dikasih random, tapi buku itu random, surprise random gitu. Iya, tapi setali 3 uang itu cocok sih. Cocok. Kita nggak menjilat kok. Tidak. Sama ini teman-teman, kalian kalau punya waktu lagi nih untuk maba ya, terakhir kalian coba baca buku The Alchemist. Paulo Coelho. Apa bacanya gimana sih? Itu novel, itu Paulo Coelho. Iya, Paulo Coelho. Jadi novel itu tuh gimana cara kalian mencapai sebuah mimpi. Ya walaupun karena memang orang hidup tuh kan banyak rintangan. Nah di novel ini nih bagus, dia kan itu akan menjadi perangsangan kalian sebagai maba baru, gimana kalian meraih mimpi, target kalian tentang nanti IPK berapa atau lulus tahun berapa, seperti itu sih bagus. Sama ini mungkin kayak kan pas SMA ngebet banget pengen baca buku kayak filsafat gitu, karena mungkin ada rumornya dulu tuh masih SMA baca buku filsafat nanti kamu gila gitu. Ada lo dulu tuh. Padahal tidak, ya sama kayak dulu rumor, kalian filsafat, betul ya filsafat sosok nanti kalian tidak punya agama gitu lah. Ya nggak tahu juga sih. Terus ini ya baca buku filsafat ya, misal sederhana ya. Simon de Beauvoir nulis filsafat nggak sih? belum baca. Ada lagi rekomendasi, soalnya saya mau kasih nih rekomendasi teman-teman untuk mahasiswa psikologi untuk baca buku, untuk maba teman-teman psikologi. Ada apa lagi nggak rekomendasimu? Apa nih, psikologi? Atau psikologi. Kamu mau psikologi? Iya, ini mau tak kasih psikologi. Jadi untuk teman-teman yang kuliah psikologi, maba, kalian bisa baca buku-buku seperti buku psikologi industri dan organisasi. Itu bagus tuh, penulisnya Hani Aza Umama. Kemudian kalian juga bisa baca buku warna-warni psikologi untuk negeri. Wah itu tuh bagus juga, itu sangat rekomendasi lah. Kemudian kalian juga bisa
bisa baca Pengantar Umum Psikoanalisis Sigmund Freud itu. Nah, kalau Sigmund Freud itu jadi penting di pembahasan mungkin di beberapa teori ya untuk subdisiplin ilmu tertentu, misal kayak penelitian atau metodologi penelitian untuk misal sastra tapi dengan subdisiplin ilmu psikologi gitu. Kita bisa kalau di kampus cenderung merekomendasikan bacaan-bacaan dari Sigmund dari bukunya Sigmund Freud atau beberapa yang lain kayak siapa ya? Jung itu sama apa lagi ya? Terus beberapa ya macam filsafat atau teori-teori yang postmodern ya kayak Derrida dan segala macamnya itu. Selain itu juga tadi kita sudah bacakan beberapa rekomendasi buku untuk teman-teman Fakultas Hukum, Psikologi, sama ini terakhir nih, atau kamu punya nggak? Ini soalnya mau infokan beberapa buku untuk teman-teman ilmu komunikasi. Mungkin kalau kalian passionnya itu membaca adalah membaca fiksi ya, artinya artinya bukan teori gitu ya. Bisa dimulai dengan gimana ya? Membaca ini aja penulis-penulis atau sastrawan-sastrawan yang notabene populer dulu gitu. Contohnya ya misal kayak Firsa Besari ya. Boleh aja mulai dari Boy Chandra atau Boy Pablo. Kan tidak bikin buku Pak. Kan sembari dengerin Boy Pablo kan bisa. Mulai dari situ aja gitu. Kalau emang sebagai pembaca baru gitu ya. Terus kalau pun fokusnya akan lebih nanti akan dari situ, dari gerbang itu akan lebih ini lagi, bacanya akan meningkat lebih kompleks lagi dari dari sebelumnya. Kalau dulu sih kalau di sastra itu bacaannya ya harus kalau nggak baca pram itu kayaknya kurang afdol gitu. Padahal tidak juga itu sebenarnya, atau harus ya paling nggak itu jadi bahan baku buat ini sih, mengerti paling nggak karena menurutku karya pram penting sebagai bacaan fiksi, sebagai rekreatif juga, sebagai ini mengingat karena kan itu enggak semuanya fiktif toh, ada beberapa hal yang dimasukin pram gitu ya tentang era-era kebangkitan nasional gitu yang menurutku penting gitu. Oke. Nah selanjutnya nih terakhir atau ada lagi nggak? Coba Andi. Terakhir dari saya nih, saya akan rekomendasikan beberapa buku untuk teman-teman yang lagi kuliah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Salah satunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana, itu sangat direkomendasikan. Kemudian Public Relation Profesi dan Praktik itu juga bisa. Sama ada dari Julia T. Wood Interpersonal Communication Everyday Encounters. Itu tapi 3. Lebih spesifik ke teori, mungkin ke metode penelitian gitu ya. Iya, karena kan maba ya enggak apa-apa kan pengenalan itu tahap bertahap, karena kalau kalian jalan ke perpustakaan ketemu buku baru ya ambil aja. Kalau pengen yang teori atau buku ilmu komunikasi yang mungkin sifatnya lebih ngetren atau populer, dengerin episode sebelum ini ya. Bersama Mas Sony Triantoro. Oke. Oke kan kayaknya kalau buku-buku, rekomendasi buku itu buat pembaca maba gitu, itu bisa dibaca di mana aja. Kalau bingung, dengan senang hati Minke akan membagikan rekomendasi DM saja atau komen di buku Akik. Serunya belanja di buku Akik juga, yang saya tahu ya, kita tuh tinggal menentukan, saya pengen belajar tentang ini, nanti akan direkomendasikan oleh Minke. Iya, terbaik Minke. Bahkan konon kalau bukunya nggak ada, dicarikan. Bukan hanya dicarikan, ditulisin kayaknya. Kalau memang tidak ada itu. Saya pengen belajar ini, kembang biakan lele gitu. Ditulisin. Oke, itu aja. Itu aja sih kita. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah dengerin kita dari awal. Kita bahas banyak banget soal tentang maba, pemilihan kos, rekomendasi buku. Kita juga tadi sebenarnya masih ada PR buat maba-maba yang online gitu. Tapi mungkin karena kita juga keterbatasan waktu dan keterbatasan wawasan kita tentang online. Karena kita jauh banget dari dulu nggak pernah online. Tapi coba deh kita sharing aja di kolom komentar manapun tentang
tentang mahasiswa online ya. Pokoknya untuk teman-teman maba online semua yang ospeknya online atau daftarnya online, semangat selalu, kalian tidak sendiri karena kalian rame. Kalian iya tahu betul. Karena ini pandemi. Kalian ada dan berlipat ganda. Apa pandeminya? Iya, atau maksudnya mereka banyak seperti itu. Semangat selalu. Saya pamit mundur diri. Capek ya. Saya Galih Fajar, terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan sampai jumpa di Penetrasi Buku Akik selanjutnya. Bye-bye.